kekayaan yang dimiliki setiap warga. Jadi Umar bin Abdul Aziz memimpin 9 negara dari Yaman hingga Maroko. Kalau di total 9 negara, ia pernah menantang kepada para pejabatnya, silahkan berjalan kaki dari Yaman hingga Maroko, temukan fakir miskin di dalamnya. Maka nyatanya tidak ditemukan satu pun fakir miskin, karena program yang kedua, yaitu adanya penyetaraan atau pembagian ekonomi secara merata. Kemudian program yang selanjutnya, yang ketiga, adanya Baitul Mal, mendirikan Baitul Mal. Nah, Umar bin Abdul Aziz mendirikan Baitul Mal berfungsi untuk melihat masyarakat di kelas bawah tadi, masyarakat yang mungkin belum bisa membayar utang. Nah, bagaimana caranya negara membantu masyarakat melalui Baitul Mal itu tadi. Kemudian yang keempat, adanya kesetaraan antar sesama, keadilan sosial. Nah, ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan piagam konstitusi pertama yang ada di muka bumi, yang hadir 1100 tahun sebelum PBB mencetuskan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Inilah yang luar biasa dari Islam. Nyatanya Islam telah menyediakan kepada kita solusi-solusi yang luar biasa, yang dimana mungkin saat ini kita abai, saat ini mungkin kita lupa bahwasanya Islam telah memberikan kita contoh, mulai dari Nabi Muhammad, mulai dari Umar bin Abdul Aziz tadi. Inilah ya, detik inilah yang membuat kita tersadar. Mungkin saat ini kita gampang untuk menemui manusia. Di masjid kita ketemu manusia, di pasar kita ketemu manusia, di jalan kita ketemu manusia. Kita sudah terbiasa untuk bertemu manusia, tapi tidak dengan kemanusiaan. Begitu juga, mungkin kita gampang menemukan yang namanya kebijakan. Hari ini banyak sekali kebijakan, mulai dari makan bergizi dan lain sebagainya, tapi tidak dengan kebajikan di dalamnya. Inilah yang menjadi keresahan kita bersama, yang harus kita pikirkan, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi bagaimana masyarakat juga berkontribusi. Masyarakat juga memiliki kewenangan sebagai warga negara. Inilah karena dijelaskan oleh salah satu ulama bahwasanya negara merupakan tempat di mana kita itu mendapatkan perlindungan. Tanpa adanya perlindungan, maka manusia tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang. Mungkin contoh di daerah-daerah yang dimana Muslim menjadi minoritas, di sana bisa saja terjadi penembakan, bisa saja terjadi berbagai macam kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memperbaiki negara kita, untuk selalu senantiasa bagaimana memperbaiki negara kita, mulai dari profesi kita, mulai dari diri kita. Karena pada nyatanya yang harus kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat dan mulai dari yang terkecil. Ketika tiga hal ini kita pegang, ketika ketiga hal ini kita junjung tinggi, maka tidak hanya negara yang bisa kita perbaiki, bahkan apapun bisa kita perbaiki. Inilah yang perlu kita pikirkan lebih dalam berkaitan dengan masalah-masalah negara. Kita juga harus terus melihat kondisi masyarakat saat ini dan juga kebijakan-kebijakan saat ini, di mana kebijakan-kebijakan saat ini tidak hanya berdampak untuk masyarakat kalangan tua dan kalangan muda, tapi untuk seluruh kalangan. Misal, mungkin kita bisa melihat orang tua kita yang antri BPJS, orang tua kita yang antri gas melon, yang antri Pertalite, bahkan anak-anak muda yang antri untuk cari pekerjaan. Ini semua karena salah tata kelola negara, salah memandang bagaimana negara itu. Inilah makanya kenapa kita harus kembali merujuk kepada Islam, mulai dari tadi Umar bin Abdul Aziz dengan berbagai macam program-programnya, dan juga dari Nabi Muhammad yang telah menyediakan kita piagam Madinah, yang isi dari piagam Madinah itu sendiri tidak hanya perjanjian politik belaka, melainkan di dalamnya terdapat kesetaraan manusia, tidak memandang ras, agama, suku. Ini selaras dengan Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang kalian untuk berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Maka Allah lah yang memberikan kalian pengajaran agar kalian dapat mengambil pelajaran. Dari sini sudah kita
pahami bahwasanya Islam memberikan kita berbagai macam sarana alternatif, memberikan kita berbagai macam solusi untuk permasalahan-permasalahan dalam hal kenegaraan. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang paripurna sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islamlah satu-satu agama yang diterima di sisi Allah. Semoga dengan kita memahami bagaimana posisi kita sebagai warga negara untuk terus meningkatkan kualitas diri kita agar senantiasa mengkritisi kebijakan-kebijakan negara dapat menjadi amal jariah atau kontribusi kita terhadap pembangunan negara yang insya Allah dalam pembangunan negara itu juga akan memudahkan kita untuk mencapai akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kembali lagi jamaah sekalian, kita mengingatkan kepada diri kami dan diri jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan juga mengingatkan bahwasanya negara bukan merupakan tanggung jawab seseorang saja, bukan merupakan tanggung jawab perorangan, tapi tanggung jawab kita semua. Ini selaras dijelaskan dalam doa sapu jagat, disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebutkan di doa sapu jagat dunia hasanah kemudian akhirati hasanah. Kenapa tidak akhirati hasanah kemudian dunia hasanah? Dikarenakan untuk mencapai akhirat yang baik perlu bagi kita untuk mencapai dunia yang baik. Bagaimana bisa kita mencapai dunia yang baik tanpa kita menjadi warga negara yang baik? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwu indal hisab. Allahumma ij'al hadzal balad baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al hadzal balad baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al hadzal balad baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.